Mungkin kalian pernah berpikir, bagaimana sih caranya orang bisa tahu transaksi apa yang dilakukan oleh para investor kripto yang memang memiliki dana yang besar? Kalau kalian tahu, kalian bisa melakukan cek wallet kripto mereka. Nah, dari situ kalian bisa memantau aktivitas ataupun tracking transaksi apa yang sedang mereka lakukan. Jadi kayak koin-koin apa sih yang sedang mereka collect, atau, aset-aset apa sih yang sedang mereka akumulasi. Dari situ kalian bisa tahu dan bisa mempelajari agar kalian bisa ikut follow ataupun, mengikuti pergerakan mereka agar bisa cuan. Bagaimana sih caranya? Mari kita bahas di video detail berikut ini. Oke, pertama apa sih yang dimaksud dengan pelacakan wallet kripto? Pelacakan wallet kripto itu adalah proses memantau transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sebuah wallet kripto. Ini bisa memberikan informasi berharga tentang gerakan aset berdasarkan transaksi para pemegang utama, yang biasa digunakan untuk spekulasi pergerakan pasar. Jadi kalian kalau mau lihat pergerakan pasar, lihat aja apakah orang-orang besar yang pegang koin banyak itu sedang jualan atau sedang akumulasi. Nah, kalian bisa cek di wallet address-nya dan transaksi mereka. Lalu bagaimana cara melakukan pelacakan ini? Ada 3 hal utama, yaitu menemukan wallet yang ingin dilacak, mengumpulkan data detail dari transaksi yang dilakukan oleh wallet tersebut, dan menerjemahkan data tersebut menjadi informasi yang berguna. Jadi tahapan pertama adalah menemukan wallet yang ingin kamu lacak. Nah, hal itu bisa sangat bergantung pada tujuan kamu ya. Apakah kamu ingin melacak wallet investor yang pandai atau wallet dari project-project tertentu. Jadi kamu bisa melihat riwayat investasi wallet tersebut, rasio profit and loss-nya, dan arus transaksinya. Setelah menemukan wallet yang ingin dilacak, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data transaksi dari wallet tersebut. Untuk melakukan ini, kamu bisa menggunakan aplikasi khusus atau Explorer blockchain. Nah, di sini kita akan coba pakai Explorer blockchain ya. Nah, dari mana sih kalian bisa dapat address-nya? Biasanya kalian bisa lihat nih, contoh masuk ke CoinMarketCap. Misalnya ada koin baru. Ini kita random aja ambil ya. TetherDAO. Nah, kita bisa ambil apa namanya? Nih dari Arbitrum. Nah, dari Arbitrum nanti kita masuk ke scannernya Arbitrum. Nah, di sini kan kelihatan kontraknya ya. Nah, di sini bisa kelihatan nih. Nah, nanti kalian bisa cek apa namanya address pertama dari di dalam kontrak itu, kenapa mereka beli, siapa yang pertama beli, seperti itu. Jadi kalian bisa cek di sini, misalnya kita coba klik address ini. Nah, ini kelihatan nih, address ini dia ngapain aja, punya apa aja. Nah, ini contoh kalau kalian ngambil dari CoinMarketCap ya. Jadi kalau misalnya dari kontrak, misalnya ini Refund Coin. Nah, ini ada kontraknya dari Ethereum. Nah, kita coba masukin ke Etherscan. Kalau Explorer di Ethereum namanya Etherscan. Nah, ini kontraknya. Nah, misalnya bisa dilihat nih. Ini siapa aja yang akses kontraknya ya. Misalnya ini address-nya. Nah, ini misalnya kita mau lihat transaksi dan aktivitasnya. Di sini ada nih transaksinya mulai dari apa yang keluar, apa yang masuk, internal transaction-nya, token transfer, analitik, itu semuanya kelihatan jelas ya. Jadi gimana caranya? Pertama, kalian itu bisa menemukan walletnya. Nah, sebenarnya banyak cara menemukan wallet. Contohnya di Twitter ya. Di Twitter banyak orang bertebaran misalnya ada address yang memiliki koin besar. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini misalnya ini kita mau track. Nah, ini ada transaction-nya yang keluar, yang masuk, ada internal transaction-nya, kan ERC-nya apa aja, apa yang dideposit. Kita bisa analitik juga nih, gitu.
Jadi pertama kalian harus tahu address yang mau kalian tracking. Yang kedua, kalian mengumpulkan informasinya. Nah, tadi ya, informasinya bisa dilihat di sini. Ini tuh biasanya ada transaksinya, ada fee-nya, ada biasanya kalau dia nyimpan NFT juga kelihatan NFT apa aja sih yang di-collect gitu. Jadi kalian bisa explore di berbagai macam ini ya, chain ya. Nah, entah itu di Ethereum atau di Arbitrum atau di Binance atau di Cosmos, Polygon, setiap chain itu punya scanner-nya masing-masing ya, chain explorer masing-masing. Nah, setelah kalian punya address ataupun kalian punya address, terus kalian sudah mengumpulkan datanya. Jadi apa sih yang setelah kamu menemukan wallet, ada beberapa hal yang kamu perhatikan dalam melacak wallet tersebut. Apa aja aset yang ditransaksikan? Apa aset yang dimiliki, dibeli, dijual oleh investor yang telah kamu amati? Itu bisa kamu dapat data lebih lanjut bagaimana investor tersebut memiliki asetnya ya. Apakah itu aset populer di kalangan investor lainnya atau mungkin memang aset tersebut sebagai aset yang menghargai dalam jangka panjang atau pendek ya. Jadi kelihatan nih apakah dia nge-hold, misalnya contohnya Bitcoinnya di-hold lama. Nah, itu kan kelihatan ya Bitcoin berapa lama dia nge-hold, berapa lama dia buang koin atau tokennya. Nah, ini contoh di blockchain nih kelihatan nih latest transaction-nya untuk Bitcoin. Address-nya kelihatan. Nah, ini untuk yang Ethereum. Nah, setelah itu setelah yang pertama, yang kedua adalah jenis transaksinya. Perhatikan apa yang wallet kalian sedang beli, jual, atau misalnya klaim hadiah atau airdrop atau dapat insentif dari project atau institusi. Nah, bisa dicek ya. Itu bergantung pada alasan kamu melacak wallet tersebut itu untuk apa. Data ini memberikan kamu gambaran tentang transaksi keuangan, keterlibatan dalam proyek, dan bahkan lebih banyak lagi. Jadi, kalian bisa cek dan bisa ambil kesimpulan nih, oh si ini ternyata involved atau terlibat dalam proyek ini. Yang ketiga adalah arah transaksinya. Jika kamu mengirim aset yang menjadi fokus maka fokus ke bursa yang terpusat ya, maka mereka mungkin akan mendapatkan keuntungan. Jika kamu melacak lebih dari satu investor dan mereka pergi ke arah yang sama, maka pengambilan keuntungan adalah jawaban yang paling memungkinkan. Jika aset tidak berkinerja baik, maka investor kemungkinan besar sedang meninggalkan pasar. Jadi dilihat tuh arah transaksinya kemana. Apakah memang ke satu address, kayak misalnya ke address Binance, oh berarti kayaknya mau dijual, atau memang didistribusikan ke beberapa address, berarti dia lagi menyebarkan koin-koin tersebut. Jadi dilihat ya arah transaksinya seperti apa. Terus jumlah transaksinya, apakah jumlah transaksinya itu berdampak pada perdagangan atau persentasenya seperti apa dari portofolionya mereka. Terus pasokan transaksinya ataupun koin yang mereka miliki itu harus dilihat juga ya. Jadi kalian bisa mantau jumlah transaksi dari address yang kalian pantau, seperti itu. Selanjutnya adalah frekuensi transaksi. Apakah frekuensinya cepat, lama, atau sering? Nah, itu kalian bisa cek juga ya di historical transaksinya. Jadi kamu perlu belajar bagaimana mengidentifikasi project yang contohnya project scam yang menipu, yang mencoba mencuri perhatian investor dan memikat untuk membeli ke dalam project mereka atau berinteraksi dengan smart contract, mengirimkan token mereka ke beberapa wallet terkenal. Jadi ada juga memang aktivitasnya mereka tahu nih orang-orang terkenal, oh mereka kirimin, orang yang dikirimin juga nggak tahu. Nah, jadi itu kalian harus paham ya skema-skema penipuan seperti itu. Jadi dengan kalian belajar nge-track address dan membaca historicalnya, kalian punya sense, apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh address ini. Karena memang semua terlihat jelas di dunia kripto ya. Penggunaan tracker wallet
Itu juga kalian bisa coba ya, karena sekarang ada banyak banget tracker wallet ya. Perlu diingat juga melacak wallet bisa jadi rumit karena memang begitu banyak transaksi yang mungkin dilakukan gitu. Pertama, saat investor berharap menggunakan data yang diperoleh untuk membuat keputusan dalam skala besar. Jadi kalau misalnya yang kalian ikuti itu adalah kripto investor besar, kalian juga harus berpikir sebagai investor, coba berpikir sebagai investor itu apakah transaksi ini mereka lakukan untuk apa? Transaksi ini kenapa mereka lakukan? Nah, itu kalian harus asah terus ya. Ini keputusan seperti ini tidak hanya memerlukan pengetahuan tentang apa yang dimiliki wallet. Jadi nggak cuma, oh tahu dia punya ini, tapi juga berapa lama mereka megang, rencana apa yang akan mereka lakukan dengan aset-aset mereka. Nah, itu yang bisa kalian pelajari dari tracking address wallet. Jadi, mulai sekarang kalian bisa cek sendiri ya. Jadi kalian bisa cari wallet address yang mau kalian pantau, kalian masuk ke Explorer-nya, terus kalian bisa cek datanya dan kalian bisa simpulkan dan kumpulkan datanya untuk kalian jadikan referensi. Ini itu aja yang bisa kita bagikan dalam tracking wallet address kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share, like, subscribe video ini. Jangan lupa juga untuk join Telegram ya. Udah kami sertakan linknya di deskripsi. Thank you semuanya yang udah nonton. Thank you.